Satu aja ya? Segmen 1. Ya, segmen 1. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Udah gak sabar ya. Kalau hari Rabu kan jadwalnya teman-teman SMA nih buat belajar Sinau Nang Omah bareng JTV. Hari ini kira-kira enaknya kita belajar apa ya? Sinau hari ini Kak Putri tuh pengennya yang menyenangkan, bikin happy ya. Terus gampang banget ingetnya. Wah ini pas banget. Pelajaran fisika favorit kita semua, betul nggak? Jadi hari ini Kak Putri sudah mengundang secara khusus Pak Purwono, SSIMPD. Beliau ini guru pelajaran fisika di SMA Al-Hikmah Surabaya. Langsung saya sapa dulu Pak Purwono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam Kak Putri. Kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa, sehat Pak Putri. Sehat walafiat. Jadi ini kita memang sengaja jaga jarak yang pertama. Yang kedua tadi sebelum kita mulai acara sudah cuci tangan ya Pak Sudah. ya. Terus satu lagi, jaga jarak ini saya jadi ingat ada yang tarik menarik tolak menolak. Tepat sekali, magnet. Kita belajar medan magnet. Betul dan gaya sekali. Lorentz hari ini. Oke. Untuk SMA kelas 12. Betul. Monggo Pak, menyapa dulu teman-teman di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak siswa-siswi SMA di Surabaya dan di luar Surabaya. Perkenalkan, saya Pak Purwono, pengajar fisika SMA Al-Hikmah Surabaya. Hari ini kita akan belajar banyak tentang apa itu medan magnet, karena Kak Putri tadi sudah cerita medan magnet, induksinya, dan gaya Lorentz. Demikian Kak Putri. Wah, jadi kita akan belajar medan magnet. Tapi ada yang menarik loh Pak, memangnya kenapa sih kita ini perlu mempelajari perihal magnet, induksi, dan gaya Lorentz-nya? Oke. Untuk materi ini Kak Putri itu banyak sekali manfaatnya Kak Putri. Jadi yang pertama itu aplikasinya. Kak Putri tahu kereta cepat maglev? Ya. Ya, maglev itu juga memanfaatkan konsep dari kemagnetan, magnet levitation. Kemudian untuk kesehatan Kak Putri ada namanya MRI, magnetic resonance imaging. Itu juga menggunakan konsep kemagnetan. Teknologi dan banyak kesehatan sekali terkini itu Iya. juga ternyata pakai konsep kemagnetan ya Pak ya? Betul Kak Putri. Termasuk bumi ini ada kaitannya nggak? Kok Bumi bisa kita, gravitasi dan Nah. lain-lain? bumi kita Kak Putri itu juga mengandung magnet. Bayangkan kalau tidak ada magnet bumi itu Kak Putri, maka radiasi dari matahari itu akan membahayakan bumi. Jadi kita bersyukur. Wow. Ini ya salah satu bentuk rasa syukur kita ya. Bagaimana ciptaan Allah itu luar biasa. Ya salah satunya magnet bumi itu. Walaupun tidak terlihat secara Betul. kasat mata, tapi sebetulnya manfaatnya luar biasa besar ya Betul. dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kita mulai Pak. Apa yang bisa saya bantu? Karena Pak Pur Oke. sudah menyiapkan seperangkat alat di sini di atas meja. Betul Kak Putri, ini saya nanti minta bantuannya Kak Putri. Boleh. Kita sebentar untuk ya mencoba-coba lah sebelum Boleh? ini. Boleh, siap, saya sebelum bantu. ke Kak Putri nyoba Iya. itu ada kompetensi dasar. Siap, Jadi ini kita jelaskan dulu ya. betul. Mhm. Jadi kompetensi dasar yang akan diajarkan dalam materi kali ini yaitu medan magnet dan gaya Lorentz itu next slide. Slide berikutnya. Nah ini menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Jadi kita tiga ini nanti kita bahas. Medan magnetik, induksi magnetik, gaya magnetik itu namanya gaya Lorentz. Untuk awalan ini mohon bantuan Kak Putri. Ini saya ada Ini kertas ya? putih. Oke. Ya. Nah minta bantuan Kak Putri untuk menaburkan ini Kak Putri. Wah. Jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak Ya Pak. di atasnya pelan-pelan aja. Ini saya Nah, belum dari atas. Nah, dari atas. Ya betul, saya pelan-pelan. belum kok cantik gini Pak? Nah, terus kiri kanan pokoknya menyebar merata Kak Putri. Menyebar merata. Iya, Wah. kanan kiri. Saya seperti membuat karya kesenian ini. Iya. Ah, tambahkan lagi Kak Putri. Nah, Tambahkan sedikit pelan-pelan. Ini bukan kelas memasak ya teman-teman ya, tapi mulai kelihatan nih di sini. Walaupun mungkin kesulitan melihat dari jarak yang sangat dekat. Nanti ini Iya. apabila memungkinkan Kak Putri akan angkat ke atas. Boleh diangkat nggak sih Oke. Pak ini Pak? Oh, nggak boleh Kak Putri. Nggak nanti boleh ya? akan tumpah. Nanti Terima jatuh kasih ya? Kak Putri. Dari yang sudah ditabur oleh Kak Putri ini sudah terlihat polanya. Jadi Membentuk kalau pola, betul. saya tekan pelan-pelan Kak Putri. Aha. Nah, Dia akan
akan membentuk pola Membentuk ternyata. pola, betul, Iya. betul sekali. Saya bantu, Pak. Nah, ada pola, ada bagian di ujung itu Kak Putri, Betul. itu yang paling banyak serbuk besinya. Betul sekali dibandingkan di Nah, sisi tengah. Di sisi tengah. Nah, ini membuktikan bahwa bagian paling ujung itu paling kuat medan magnetnya. Jadi daya tariknya tuh paling kuat medan Betul magnetnya sekali. ya. Nah, ini antara ujung satu dengan yang lain juga saling tarik menarik. Ini membuktikan bahwa nanti ada interaksi. Nah, untuk jelasnya akan saya jelaskan di slide. Menarik sekali. Silahkan Pak Pur. Kita Oke. sambil jadi itu Nah. tadi adalah serbuk besi. Betul. Ternyata diam-diam di bawah lembaran kertas Pak Pur menyembunyikan Magnet. magnet. Itulah Betul. kenapa dia langsung merespon ya. Akhirnya akan terbentuk pola. Pola. Pola itu saya gambar di sini Kak Putri. Oh, Nah, medan magnet ini pola yang terbentuk yang ditunjukkan tadi atau dilakukan Kak Putri itu pola yang B. Karena apa? Ada bagian yang menggerombol di ujung. Sisi ujung-ujungnya. ujung. Kalau Betul. yang bagian A itu ketika kutubnya sejenis dia akan tidak ada ujung. Kalau yang bagian B itu yang tadi dipraktekkan oleh Kak Putri. Jadi Oh. kita tahu ada namanya garis yang itu masih ada pengaruh gaya magnet. Maka bisa didefinisikan medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dirasakan ada gaya magnet. Buktinya apa? Ada garis-garis medan magnet. Seperti prakteknya ini kalau kita digambarkan di situ. Pak Pur, ini menarik karena Ya. di antara yang menyaksikan ada yang bukan teman SMA tapi SD dan SMP. Boleh dibantu jelaskan kenapa di gambar A ini ada kode huruf N dan N simbol, sementara ini N dan S. Tolong bedanya apa, Pak? Oke, bedanya kalau N dengan N itu kutubnya sama sehingga interaksi yang terjadi itu akhirnya saling tolak menolak. Yang B itu kutubnya berbeda sehingga saling tarik menarik. Maka interaksi yang terjadi seperti pola yang ada di gambar. Jadi magnet itu punya dua kutub ya? Betul sekali. Kutub Utara dan selatan. selatan. Utara itu kalau bahasa Inggris disimbolkan N atau Iya, north. iya. Kalau selatan itu S atau south. South. Iya, betul Oke, sekali Kak itulah Putri. kenapa teman-teman jadi bisa tahu nih pelajaran teman-teman SMA. Seru ya ternyata ya. Betul. Nah, kita lanjut Pak. Jadi ternyata kalau kutubnya sama itu responnya adalah saling tolak menolak. Betul. Sementara kutub berbeda justru akan saling tarik menarik. ya. Itulah kenapa pria dan wanita diciptakan berpasangan. Tarik menarik. Bisa saja, Kak Filosofi yang Putri. berbeda ya. Kita lanjut Pak. Lanjut next slide Kak Putri. Nah, ternyata Kak Putri, medan magnet itu selain dihasilkan oleh tadi bahan yang sudah bersifat magnet, bisa juga oleh arus listrik. Jadi fisikawan pertama yang dulu mengamati itu Hans Christian Ørsted itu menyimpulkan bahwa arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Namanya itu medan magnet induksi. Jadi nanti ada arus, Ada arus. pasti ada magnet. Jika ada arus, maka Pasti pasti ada ada magnet. Betul Karena sekali. arus itu muncul dari Arus itu yang akan memunculkan medan magnet. Baik. Ini kita sudah dapat gambaran teman-teman. Masih tahap awal mengenal magnet dan sifatnya, termasuk ketika terjadi arus, kemudian muncullah medan magnet. Penasaran kan? Nanti sudah mulai masuk ke induksi. Terus ada istilah, gaya Lorentz. Ini apa nih ya? Gaya dalam bentuk apa ya? Teman-teman yang penasaran, jangan beranjak dulu karena Sinauna Ngomong akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjut belajar medan magnet dan gaya Lorentz hari ini bersama dengan Pak Pur, guru mata pelajaran fisika dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Ini di sesi kedua Pak, apa yang akan kita pelajari lebih lanjut terkait magnet? Sesi kedua Kak Putri, ini tadi kan sudah tahu medan magnet, kemudian yang kedua arus bisa menghasilkan medan magnet. Betul. Maka sesi kedua nanti sebelum nanti saya tunjukkan di dulu. sini praktekan, tapi pola ini yang pertama tadi kita lanjutkan. Boleh. Ternyata arah medan magnet di sekitar kawat itu Kak Putri itu sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan kita itu subhanallah ini luar biasa ini. Ada artinya. Ini ada artinya. Jadi gambar yang A, Ya. gambar yang A itu
ketika arusnya ke atas, ternyata pola dari putaran keempat tangan kita atau jari kita ini itu menunjukkan arahnya medan magnet. Ke sisi dalam ya Pak ya? Betul, muter. Jadi berputar mengelilingi jempol ini sebagai arus. Nah, yang gambar B itu lebih jelas lagi. Betul. Jadi arus tadi ke atas terus muter. Betul. Nah, kalau kita ilustrasikan lagi bisa dengan putaran skrup. Betul sekali. Nanti masing-masing akan kita jelaskan Kak Putri. Itu bagaimana nanti kawatnya kalau lurus, kawatnya kalau melingkar, kawatnya kalau lingkarannya banyak. Ada namanya sendiri nanti. Akan terlihat bedanya ya. Betul sekali. Jadi ini tidak mungkin medan magnet ini menjadi tangan kiri tidak, tapi tangan kanan. Nah, tangan kanan. Jangan sampai salah kita. Ya. Tangan yang baik ya. Betul. Kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Oke, kita lanjut Pak. Oke, lanjut. Nah, yang slide berikutnya. Nah, ini ada aturan Kak Putri supaya nanti tahu. Jadi kalau ada tanda X itu berarti medan magnetnya masuk ke bidang. Ada dot atau titik itu artinya medan magnetnya keluar bidang. Maka gambar yang pertama, jempol saya ke atas. Arusnya kan jempol tadi. Betul. Arus ini sebagai jempol. Lah, pas sebelah kanan itu masuk, sebelah kanannya kawat. Dia masuk. Makanya tandanya X. Pas sebelah kiri tembus keluar. Makanya istilahnya di situ keluar. Jadi kanan itu cross, kiri itu dot. Itu kalau kawatnya lurus. Kalau melingkar sebelahnya lagi. Nah, kalau melingkar itu ada beberapa. Bisa juga yang diganti itu keempat jari, itu sebagai arahnya arus. Terus jempol sebagai arahnya B. Bisa juga ini arus, ini arah medan magnet. Kalau itu kita praktekkan Kak Putri, keempat jari kita itu kan seperti ini. Nah, jempol kita kemana Kak Putri? Sesuai gambar itu yang ada di slide. Ke arah sana masuk. Pak. Berarti lambangnya apa kalau masuk? Cross. Nah, bisa dipahami Kak Putri? Insya Allah bisa Pak. Nah, kalau saya balik arusnya Kak Putri, berarti? Wah, berarti arahnya ke sana ya Pak ya? Betul sekali, luar biasa Kak Putri ini. Coba Pak, saya kalau belum melihat langsung visualnya itu agak kesulitan karena gaya belajar saya ini visual kinetis. Supaya Kak Putri lebih jelas, maka kita bisa tunjukkan dengan alat yang ada di sini Kak Putri. Sudah saya siapkan. Jadi ini ada namanya kawat lurus Kak Putri. Baik. Ini ada kawat melingkar. Ini ada solenoida. Kawat melingkar jumlahnya banyak. Melingkar dalam jumlah. Nah, supaya kita tahu menguji ini ketika saya beri arus. Tadi kan kata kuncinya arus bisa menghasilkan medan magnet. Ini kompas, nggak bergerak sama sekali kan? Betul. Nggak ada gerakan apa-apa kan? Ini sebelumnya ya. Kompasnya diam. Kompasnya diam. Tidak bergerak. Betul. Ini petunjuk arah mana utara, mana selatan terlihat. Yang merah kan utara. Yang merah utara. Betul. Lah, semuanya kan diam kan? Betul. Nah, setelah saya beri arus, kira-kira apa yang terjadi? Kak Putri mau nyoba apa saya? Ini menimbulkan kejutan listrik. Tidak Kak Putri, ya listrik ini kan daya rendah ya, rendah ya. Boleh saya coba kalau silakan gitu Kak Putri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini itu kan, ada. Ya, tinggal dihubungkan. Kita siapkan baterai ya Pak. Iya. Ini baterai. Ada baterai, bisa baterai ini atau baterai ini. Bebas. Terserah, bebas. Yang mana? Salah satunya ya, coba. salah satunya. Yang satu saya arahkan ke tanda positif. Betul Kak Putri. Yang lain negatif. Betul. Loh, goyang-goyang Pak dia Pak. Ternyata ada pola yang melingkar tadi Kak Putri. Betul. Ada. Nah, pola melingkar itu mengikuti pola dari medan magnet yang tadi ditimbulkan dari kawat lurus berarus. Betul sekali. Jadi dia ini mengarah ke muter. Iya. Kalau dibalik arahnya, dia juga akan berbalik arah. Sesuai tadi kaidah tangan kanan. Positif negatif. Iya, betul. Positif negatifnya dibalik, pasti arahnya juga berubah. Kita buktikan. Oh, betul. Berubah kan? Betul sekali. Jadi mana yang positif, mana yang negatif akan terlihat ya di sini ya. Betul sekali. Artinya apa? Kaidah tangan kanan tadi yang dipakai. Ini namanya kawat lurus berarus. Maka di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan seperti apa besar medan magnetnya. Kita jelaskan dulu sebelum kita beranjak ke praktek selanjutnya, boleh Pak? Sebagai gambaran. Saya mau tanya ke Kak Putri dulu ini. Iya, baik. Ini saya akan juga harus nguji dulu ini. Mohon doa teman-teman di studio, tolong saya dibantu di sini. Menguji Kak Putri, apakah benar Kak Putri ini yang sudah saya jelaskan? Coba di slide berikutnya. Coba slide berikutnya. Aku deg-degan. Nah, ini Kak Putri, ini tadi yang penjelasan awal.
Pada gambar kawat berarus listrik berikut, tanda dot menyatakan induksi magnetik keluar tegak lurus bidang kertas. Dan tanda cross menyatakan induksi magnetik masuk tegak lurus dengan bidang kertas. Betul. Maka gambar yang benar Yang mana? adalah, coba kita lihat. Saya harus pakai kaidah Tangan kanan, Kak Putri. Jadi tanda panah ini adalah Arus, betul, ya. jempol Nah, kita. jadi saya menyesuaikan nih. Iya, Karena betul. kita tadi pakai percobaan untuk yang lurus. Betul. Maka saya akan sebentar. Yang lurus bisa, yang lurus, melingkar Yang bisa. melingkar juga bisa. Boleh. Karena berkaitan dengan arah ya. Kaidah tangan kanan. Coba Pak. Yang B jelas bukan. Betul, pinter Yang- Kak Putri ternyata. Cara ngerjainnya gitu soalnya. Yang D itu yang kanan betul tapi yang kiri salah. Iya, tepat Berarti sekali. jelas D jawaban salah. Salah. Nah, sekarang saya coba nih Pak. Yang melingkar, yang A kalau posisinya tangan kanan ya, sebentar. Berarti gini. Yang A saya curiga masih kurang tepat. Betul sekali. Yang Wah, ini analisanya luar biasa ini. Yang C juga kurang tepat karena maaf, yang E ini harusnya ini keluar. ini Betul. posisinya. Nah, berarti yang C. Betul sekali, luar biasa Kak Putri ini. Ya Allah, lulus Hebat ya Allah, ini. satu soal Masya fisika ya Allah. Terima kasih ya Jadi, teman-teman udah bantuin ya. ternyata Kak Putri juga paham. Oke, slide iya. berikutnya ini. Pokoknya ingat-ingat kaidah tangan kanan ya Nah, teman-teman. kalau ya. ini Kak Putri, Waduh gambar Pak, lagi. sebentar Pak, banyak sekali ujiannya dua hari saja ini ini. Kak Putri, dua. Dua ya. Iya. Gambar berikut menunjukkan arah induksi magnet yang benar akibat kawat penghantar berarus I. Oke, I adalah arusnya, arah arusnya. Jempolnya, Jempolnya ya, betul. Apakah A, B, C, D, E? Bismillahirrahmanirrahim. Gambar, oke. Coba saya simpen dulu A. Yang B saya lihat. Saya terus terang agak bingung yang B, lihat cara bacanya gimana. Tapi kayaknya salah nih yang E. Iya. Yang C, maaf, yang C ini salah. Salah, Menurut iya. pandangan saya. Yang A saya masih ragu-ragu Pak. Saya lihat yang B dulu ya. Yang B ini posisinya salah dong. Kan yang B harusnya cross. Oke. Ya. Berarti B dan C jelas salah. Yang D, yang D salah juga. Iya. Yang D salah. Yang E salah juga. Ini dibalik nih D sama E nih. Iya. Berarti A Pak. Luar biasa Kak Betul Putri atau ini. salah? Betul sekali. Hebat. Baik. Oke, oke. Masya Allah, teman-teman. Jadi kalau ngerjain jangan panik ya, tenang aja dulu sambil tetap kaidah tangan kanan. Nah, setelah ini Sinau Nangoma akan segera kembali. Ternyata seru kan belajar fisika? Asalkan berpikiran jernih, jangan keburu panik. Kami akan segera kembali, teman-teman. Stay dulu. Ini udah segmen ketiga, kita akan lanjut belajar lagi. Tapi Kak Putri mau terus ingetin, ingat pesan ibu, jangan lupa cuci tangan. Rajin-rajin cuci tangan ya. Kita lanjut rajin-rajin belajar juga bareng Sinau Nangoma. Pak Pur, tadi kan kita sudah Kak. belajar. Iya. Pokoknya kaidah tangan kanan ini ya, Betul. dipegang teguh untuk mengetahui arah arus dan Betul. juga medan magnet. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak kalau muncul angka-angka di situ untuk dihitung? Nah, Pasti ada rumusnya. ada. Kalau kita sudah tahu prakteknya, Mhm. maka berapa besarnya kita pakai ini Kak Putri. Baik. Induksi magnet pada kawat lurus berarus. Tadi kawat lurus ada jarak. Nah, kita mau hitung berapa besarnya medan magnet di titik yang berjarak A. Maka besarnya di situ bisa diketahui. Mhm. B sama dengan mu 0 I itu arus per 2 pi A. A itu jarak kawatnya terhadap titik tertentu. Lah, kuat medan itu satuannya Tesla. I-nya itu arus. Ada, mu 0 maaf, A ada itu pi jarak karena dia dalam bentuk melingkar ya. kawat lurus. Nah, nanti yang melingkar ada sendiri. Oke. Nah, ini lurus. Lurus. Jadi
A itu jaraknya kawat ke titik yang akan kita hitung berapa medan magnetnya. Kemudian mu 0 itu tetapan 4pi 10 min 7. Slide berikutnya Kak Putri. Boleh. Nah, Oke, kita coba Pak. Monggo. nah, maka kita tahu Kak Putri, kalau ini kan teori Kak Putri. Betul. Saya tanya, Bapak boleh sedikit dekat ke saya supaya saya lebih oke. jelas. Nah, di sini saya Pak. tanya ke Kak Putri ini. Iya. Ini saya tanya terus nih karena siswinya Kak Putri Cuman saja. satu, makanya Iya. teman-teman di rumah sambil kalau mau ikut bantu Betul. jawab ya, disiapkan WhatsApp-nya ya 0823 3089 9899. Saya punya bala bantuan Pak. Silakan Pak Pur. Kak Putri bisa menjawab ini tadi Oke. dari rumusan diterjemahkan dalam konsep teori. Oke, baik. Boleh kita lihat slide sebelumnya dulu Pak? Saya Boleh, ingin silakan. memahami dulu. Slide Tadi sebelumnya. Slide sebelumnya kita munculkan dulu untuk pemahaman ulang. Nah, ini dia. Jadi di sini ada B besar ini kuat medan magnet, yang satuannya Tesla. Kemudian I adalah kuat arus ya, si jempol tadi itu. Betul. Kemudian jarak titik ke kawat A. berapa meter itu A. Kemudian ada ini bacanya Mu 0. mu 0. 4pi Mu 0 ini 10 min 7 tetapan. sudah tetapan ya, 4pi kali 10 pangkat Min 7. Weber. Weber. A-nya ini apa Pak? A. Ampere. Ya, Oh, Weber ampere. Pangkat min 1 meter, pangkat min 1. betul. Oke, kita coba Pak. Soal yang tadi silakan. Nah. Ya, siap. Kita baca dulu soalnya ya, yang Soal tadi sebelum. contoh soal Oke. 1. Nah, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi besar induksi magnetik pada kawat penghantar. Nah, kalau dari pertanyaannya, pernyataan yang benar adalah berarti hanya 2 di antara 4 ini Betul. jawaban yang benar. Oke. Saya belum tahu Pak, permitivitas itu apa? Tadi Bapak belum menjelaskan. Permitivitas daya antar listrik. Daya hantar listriknya. Ya, di Oke. ruangan. Oke, baik. Berarti kalau saya berasumsi Pak dari rumus yang tadi kita peroleh, kemungkinan pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, Betul. arus yang mengalir dalam kawat, dan 4, jarak suatu titik terhadap kawat. Maka pernyataan yang benar adalah A. Betul sekali Kak Putri, luar biasa ini. 3 Enak ya, pertanyaan terjawab ini. Oke, Padahal berikutnya ini dibantuin luar teman-teman, biasa. makasih yang udah WhatsApp ya, makasih ya. Nanti kita bantuin lagi. Oke, Yang lanjut. berikutnya, kalau berikutnya ini hitungannya Kak Putri. Waduh, ini kalau siap-siap. hitungannya ini saya Bersama-sama jelaskan. ya, nanti akan dibantu Betul. oleh Pak Pur, pakarnya. Oke, kita Slide lanjut contoh berikutnya. soal kedua. Nah ini ada penghantar, kemudian ada titik berjarak 10 cm dari kawat. Oke. Berapa besarnya medan magnetnya dan kemana Dan arah arah induksinya? induksi magnet di titik D. Nah, kita gunakan persamaan yang tadi Kak Putri. Kita mulai kerjakan Pak ya. Oke, sudah saya tampilkan di slide. Luar biasa sakti sekali Pak Pur ini. Slide berikutnya. Nah, dari soal akan Oke. muncul ya. Jaraknya 10 cm ya. Arahnya ke atas. Nah, ini Nah, di slide ini berikutnya. Arusnya tadi 2, Betul? jaraknya 10 cm saya ubah ke dalam meter. Karena Kemudian harus meter. mu 0 tadi tetapan. Ya. 4pi 10 pangkat min 7. Nah, berapa besarnya dan kemana arahnya? Kita tinggal masukkan persamaan tadi. rumus. Nah, ternyata didapatkan besarnya itu Ini ya. Iya, 4pi dicoret dibagi 2pi menjadi 2 ya Pak. Betul. 2 kali 2 ketemu 4. 4, betul. Nah, tinggal ini 10 pangkat min 7 dibagi berarti kan 10 pangkat Naik min ke atas 1. kan? Iya, betul, naik ke atas menjadi positif. Positif, betul. Sehingga menjadi 10 Empat. pangkat negatif 6 Tesla. Nah. Gampang. Nah, luar biasa. 4 kali 10. Caranya Kak Putri. Nah, arahnya jangan lupa. Gimana? Tadi, Kaidah tangan kanan. Betul. Jadi posisinya jempolnya ke atas, Betul. titiknya di kanan, maka muter. masuk bidang. Masuk bidang atau istilahnya cross. Cross. Oke? Selesai masalah kita dengan latihan soal kedua. Tapi teman-teman mungkin tadi ada yang lupa belum difoto. Kita munculkan kembali soalnya dulu. Soalnya Oke. sebelum solusinya ya. Soalnya kita munculkan slide sebelumnya. Nah, tolong difoto teman-teman. Sudah? Kak Putri akan beri kesempatan 3 detik lagi. Kita pindah slide solusi. Cara menjawab soalnya. Nah, ini dia solusinya. Nah, silakan difoto dulu atau screenshot kalau lagi nonton di handphone via YouTube streaming. Oh, belum ada. Nanti akan muncul di akun YouTube ya. Maaf, kebawa program yang lain, debat. Oke, sudah difoto? Nah, selesai. Jadi Berikutnya. jawabannya sudah muncul ya. Sudah. Nah, termasuk jadi besarannya berapa dan arah medan Arahnya. magnetnya masuk bidang. Oke. Jangan lupa kalimat sempurna kalau ngerjain latihan soal cerita. Oke. Oke, Pak, ini Slide berikutnya. mudah-mudahan lancar. Bapak jangan menantang kami untuk mengerjakan lebih kompleks ya, Pak, tanpa bantuan dari Bapak. Ini
bertahap. Sesuatu itu harus bertahap Kak Putri. Betul. Jadi jangan langsung, jadi bertahap dari yang muda, sedang sampai yang kompleks. Sama seperti pertumbuhan manusia dari bayi, anak-anak sampai dewasa. Nah, kita mulai mengerjakan yang semi kompleks. Semi kompleksnya nanti yang slide berikutnya karena Ini kita dulu. menjelaskan yang kawat melingkar. Oke, kita sekarang penjelasan praktek dulu. Kawat melingkar. Oke, masih ada waktu ya sebelum Masih kita ada. jeda segmen. Kalau teman-teman punya pertanyaan, WhatsApp nomornya masih sama 0822 3089 9899. Ini kita masih punya waktu untuk eksperimen dulu, Pak. Oke. Boleh, kita lanjut. Ya. Yang Nah. berikutnya ini Kak Putri, Ini, saya Pak. pindah. Ini kawat melingkar Kak Putri. Ini urusan kita dengan Ya, kawat betul. lurus sudah beres ya Pak Ya, ya. Teman-teman betul. sudah sangat paham, mudah-mudahan saya juga sudah paham, alhamdulillah. Nah, Nah, ini saya bantu dulu. Ini tempatnya, kemudian berarti kita dicabut. tukar, Ya, sesuai tempatnya. Yang merah-merah, oke. yang hitam-hitam. Nah, ini kalau lurus menarik ya Pak, kanan kiri. Tapi kalau Oke. melingkar begini, Nggak apa-apa, nah, tinggal digeser gini. Nah, bisa ternyata. ya tinggal dipindah. Jadi Sesuai warna. betul sekali. Ada alasan Pak kenapa warnanya harus sesuai? Karena ini berkaitan Nah, ini dengan untuk apa? kesepakatan saja. Oh, untuk kemudahan. Betul. Supaya tidak bingung menuliskan hasil Nah, praktek atau eksperimen. Oke. ini seperti tadi Kak Putri. Baik. Ini tadi sesuai dengan arahnya. Kemudian Kak Putri harus mengalirkan arus. Caranya dengan apa? Ya dengan baterai. Baterai, Kak Putri ya. mau coba? Silakan. Boleh Pak, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak Aman memberikan- Kak Putri, aman. Oke, kita ke positif dulu dan ke negatif. Bismillah. Ini dia arahnya. Dilihat arahnya, ternyata menyimpangnya Ya, sama. betul, ke Tadi arah mengikuti timur. Betul, konsep mengikuti kaidah tangan konsep. kanan. Kalau dibalik arahnya juga akan berkebalikan. berkebalikan. Kita coba lagi. Yang satu negatif, yang satu positif. Ya, betul. Nah, akhirnya berkebalikan. berkebalikan arahnya. Pasti akan membentuk seperti lingkaran Kak Putri. Betul. Nah, kaidah tangan kanan tadi yang dipakai. Betul. Walaupun bentuknya melingkar, tetap kaidah tangan Tetap kanan. kaidah tangan kanan. Oke. Oke. Lah ini juga sama seperti tadi. Ada konsep hitungannya. Oke. Oke. Dan ini berbeda dengan yang lurus. Hitungannya berbeda. Jadi konsep arah arusnya Arahnya sama, namun hitungannya cara yang perhitungannya berbeda. Karena medan magnetnya berbeda, Berbeda karena kawatnya melingkar. melingkar. Baik, kita Slide coba Bapak. berikutnya. Ini ya, dua kawat. Slide berikutnya. Oh, slide berikutnya setelah Nah, ini. Ini Baik. soal tantangan tadi. Oke, Nah, soal tantangan ya. Ini kalau tadi data yang dari praktikum saya munculkan di sini. Next itu Nah. ada besar medan magnet di titiknya, di pusatnya tadi itu besarnya μ0i per 2a, ada n. N itu banyaknya lingkaran. Karena kawat itu Kak Putri tidak hanya satu lingkaran penuh, bisa juga 1/4, setengah, 3/4 atau sudut. Waduh, gimana itu Pak kalau nggak penuh Ya itu, tinggal menghitung Kak Putri. Kalau setengah kan sudah jelas, oh separuh lingkaran. Separuh. 3/4 Oh. sudah jelas. Kalau sudut, berarti berapa sudut kawat tinggal dibagi 36. Pak? 10. derajat. Berapa persen ya? Betul. Oke. Baik Pak. Anggap saja saya sementara ini paham Pak. Paham. Nah, supaya lebih paham Kak Putri, Ya. saya beri contoh soal. Boleh, silakan. Teman-teman di rumah, bantuin Kak Putri. Siap-siap WhatsApp-nya ya, 082330899899. Yang Nah. semua jawabannya benar, saya doakan ranking 1 di kelas terus. Amin. Oke. Nah, ini Ini Kak Putri ya. Saya tanya awal dulu Kak Putri. Baik, Menurut Kak Putri, lingkarannya itu ada berapa Kak Putri? ini jelas 3/4 lingkaran. Betul sekali. Ya, Nah, tadi karena yang saya sampaikan 75% tidak penuh. ukuran lingkaran. Betul. Maka tadi kita menggunakan persamaan tadi. Boleh saya mengerjakan Boleh di Pak, sini? boleh. Pakai ini ya Kak Putri. Betul sekali Bapak. Nah, kita hitung. Sudah diketahui dari soal yang ada. Mhm. Oh, arusnya 2 dari Betul. gambar jelas. 2 ampere jelas. Kemudian jaraknya 3 cm. Kita rubah ke SI. Tadi kita Ya. masukkan B-nya Mhm. ini Sama dengan tadi μ0i I, arus Arus. bisa besar bisa kecil, ini silahkan betul? kali 2A jaraknya tadi. Ya. N-nya kita tulis. N itu menyatakan berapa lingkarannya. Oke. Kalau penuh ya 1, nggak usah ditulis, nggak ada masalah. Tapi karena itu Kalau ini tidak 3/4, penuh, maka harus kita dihitung. tulis di sini Ya. 4pi kali 10 min 7. 7. Arusnya berapa Kak Putri? Arusnya di sini diketahui 2 ampere. 2 ampere Mhm. dibagi Dibagi 2 Dua. Jaraknya berapa? Jaraknya ternyata 3 cm Pak. Kalau Berapa meter? dijadikan meter kali 10 pangkat min 2. min 2. Lingkarannya berapa tadi 3/4 Pak. 3/4. Nah, maka bisa ditentukan. Tinggal dihitung ya. Nah, Kak Putri bisa membantu menghitung?
Insya Allah bisa Pak. Kita main Alhamdulillah. coret-coret ya Pak ya. Iya, Ini berarti 4 pi ini bisa dicoret. Ini yang dicoret ini boleh ya Pak? Oke, coret. Dicoret. Ini juga dicoret. coret, oke. Nah, ini juga dicoret. Betul. 4. Nah, Oke. berarti sisanya tinggal Tinggal pi saja ini. pi saja, maaf. Oke, mohon maaf. Pi saja. Nah, ini Berarti 10 karena ini naik ke atas menjadi Betul. plus 10 pangkat negatif 5. berapa berarti Kak Putri? Pi Pi kali 10 10 pangkat negatif 5. satuannya Satuannya Tesla. Nah, ada pilihannya ternyata Kak Putri. wah. Kalau satu itu kan ditulis tidak ada masalah Kak Putri ya. Berarti 1 pi ya Pak ya? Betul, 1,0 pi 1 kali pi. 10 pangkat negatif 5 Tesla. B jawaban benar. Luar biasa, benar sekali. Nah, kalau ditanya arahnya Pak? Arahnya kaidah tangan kanan tadi, Coba. jempol di Masuk. dalam masuk. Oke, masuk ke bidang. Betul. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngerti. Bisa ya Kak Putri ya? Iya, Pak. Masya Allah. Siap. Ini luar biasa. Jadi masuk di sini ya. Oke. Oke. Ini sampai di sini sudah paham? Teman-teman di rumah penasaran bagaimana dengan latihan soal berikutnya? Karena ternyata belajar medan magnet dan juga ini nih. Tadi kita belum sebut nih gaya Lorentz nih. Apa nih? Sabar dulu. Pokoknya bareng Sinau Nang Omah. Mau ambil minum dulu? Boleh. Nanti kita lanjut sinau lagi. Oke? Kaidah tangan kanan. Oke? Kaidah tangan kanan. Sebelum bicara gaya Lorentz, kalau tadi teman-teman menyimak, Pak Pur ya sempat menyebut solenoida. Ya betul, Solenoida. betul. Namanya kayak nama perempuan Spanyol, Pak. Jadi saya bingung. Solenoida. Ini apa, Pak? Solenoida, oke Kak Putri lanjut, saya jelaskan. Jadi solenoida itu Kak Putri, tadi kan kita punya kawat tunggal. Betul. Kawat tunggal yang melingkar. Ya, betul. Nah, kalau kawat tunggal melingkar jumlahnya banyak, itu namanya solenoida. Solenoida. Gambarnya seperti yang ada di visual itu. Betul. Kemudian menghitungnya juga sudah ada di situ besarnya, jumlah lilitannya berapa, Oh. tinggal nanti dimasukkan di perhitungan. Jadi sama seperti tadi, hanya N itu merupakan jumlah Betul. lilitan. Jumlah lilitannya. Ada berapa? Jadi Cara bisa mencari arahnya juga kaidah tangan kanan tetap dipakai. Oke. Nah, berikutnya, slide Ya, berikutnya. slide berikutnya ya, kita coba sekilas. Nah, ini lewat aja Kak Putri ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada lagi namanya toroida Kak Putri. Kalau sudah ada solenoida tadi kan jumlah lilitannya banyak. Banyak, betul. Nah, jumlah lilitan banyak kemudian dibentuk lingkaran. Waduh, Jadinya ini namanya toroida. toroida. Ini banyak di alat-alat elektronik, di permesinan banyak pakai ini. Jadi aplikatifnya di situ. Luar Ini biasa kan ya. kalau kita tahu Perkembangan kan, teknologi nggak lepas dari toroida ini ya Pak ya. Betul, Yang Ju. hukum dasarnya adalah medan magnet dan Iya, arusnya. betul. Oke, Ini toroida. Next slide. kita lanjut. Lanjut. Ini contoh soal, nanti teman-teman bisa sambil pelajari ya. Karena waktu yang terbatas, Oke. kita lanjut bicara soal gaya magnet atau Gaya gaya magnet atau gaya Lorentz. Lorentz. Namanya Sebelum bagus. membahas ini Kak Putri, Hmm. boleh Kak Putri mencoba ini. Ini tadi saya sudah siapkan untuk Kak Putri ini. Oke. Hanya tinggal memasang di ujungnya. Dipasang Ada di magnet, ada baterai, kemudian yang ini tinggal digeser, diletakkan di atas. Oh, ini Ya Pak. di atasnya baterai Di ya atasnya terus. baterai. Nah, taruh di situ pas di situ aja cukup, maaf. tinggal Sampai di sini. di ujungnya ditempelkan. Set. Nah, Wah, ternyata seperti penari balet Pak. bisa berputar. Betul. Nah, Keren sekali. nah, ini nanti yang akan kita bahas. Oh, gaya Lorentz itu ternyata bentuknya kayak gini, Pak. Betul, salah satunya Meliuk-liuk seperti berputar-putar. ini. Banyak Salah aplikasinya Kak Putri, itu ada seperti ini, motor listrik sederhana banyak, tapi ini contoh sederhana. Nanti kaitannya dengan magnet, kemudian ada arus, muncul nanti ada gaya Lorentz. Dia bisa menggerakkan ya, Iya, seolah-olah ada angin tertiup padahal tidak ada. Seolah-olah ada yang menggerakkan Betul. padahal tidak ada. Itu berasal dari konsep gaya Lorentz. Jempol tadi arusnya ke atas, kemudian ada medan magnet. Lah, nanti saya jelaskan bagaimana cara menentukannya. Itu nanti Maaf, akan Pak, ketagihan, Pak. saya Lihatnya. jelaskan. Ini sederhana Oke. ini, Iya, ini iya, bisa iya. pakai Betul, menarik. Betul. Kaidah tangan Tangan kanan, kanan, ya. betul. Mana yang masuk, mana yang keluar. slide Oke. berikutnya. Slide berikutnya. Nah,
Kita lanjut. Nah, ini juga percobaan sederhana. Ini kita pakai tangan kanan lagi, tapi Kak Putri berbeda tadi. Nah, cara menentukan gaya loren. Gaya loren itu gaya magnet, Kak Putri. Jadi gaya loren itu bisa muncul oleh penghantar berarus listrik dalam medan magnet. Syaratnya ada arus, ada magnet. Percobaan tadi kan? Ada arus, baterai, dari ada baterai, magnet. ada magnet. Baru nanti muncul gaya magnet atau gaya loren. Kaidah tangan kanan kita pakai ini, Kak Putri. Diperhatikan gambar itu. Jempolnya itu arahnya jempol itu arah I, itu bawah bagian bawah nggak kelihatan. I, jempol, telapak tangan gini, keempat ujung jari kita itu arah medan magnet. Telapak tangan itu arah gaya loren. Jadi kita nanti tinggal mengatur tangan kita saja mau kemana arahnya dan sebagainya. Oke. Nah, slide berikutnya. Keluar dari telapak tangan kita ya, Pak. Betul. Nanti ini gaya lorennya tahu dari sini. Nah, biasanya lebih pas kalau ada nanti contoh soal. Tapi sebelum ke contoh soal, berapa sih besarnya di slide berikutnya? Coba kita pindah ke slide berikutnya sebelum latihan soal. Ini tadi kan bahasanya ada arus, ada penghantar. Arus itu I, penghantar itu panjangnya L. Lah, ada medan magnet. Nah, itu besaran vektor. Besaran vektor itu, Kak Putri, besaran yang punya nilai dan arah. Jadi ada nilainya, ada arahnya. Kalau itu tegak lurus, yang di atas, yang bawah. Kalau tidak tegak lurus, ada sudut. Oh, ternyata sudut itu antara arus dengan arahnya medan magnet. Di situ sudah ada I dan B. Pokoknya syaratnya dua, ada arus, ada medan magnet. Pasti muncul gaya loren. Pasti muncul gaya loren. Pak, saya mau tanya, ini magnetnya ada di mana, Pak? Ini yang putih kecil-kecil itu magnet. Saya coba sederhana, magnet biasa. Oh, ini. Iya, kebetulan ada magnet. Terus bentuknya. Tadi saya bertanya, Bapak bilang syaratnya ada arus, ada magnet. Saya lihat arusnya dari baterai. Saya tidak menyadari bahwa yang di bawah ini adalah magnet, sehingga dia bisa memberikan putaran tadi. Nah, luar biasa. Saya masih terkesima dengan ini. ini arah Kak Putri. Baik. Ini kalau arah itu biasanya soal, Kak Putri. Iya, Pak. Ini Pak ngomongin arah, Pak ya. Next slide. Kita lanjut ya, slide berikutnya. Nah. Kita pakai ini, Kak Putri. Ini mana yang tidak benar? Tadi saya ambil contoh gambar 1, Kak Putri. Gambar 1 arusnya kemana? Ke sana, benar ya? Visualnya. Betul. Keempat ujung jarinya ke sana. Kemana telapak tangan saya? Ke atas. Betul apa salah, Kak Putri? Betul. Betul sekali. Gambar yang kedua, Kak Putri. Nah, jempolnya ke sana. Kemudian arah keempat ujung jarinya ke sana. Kebalik, Kak Putri, tangannya. Yang gambar 2 lah, mengikuti gambar. Iya. Gambar 2 ini ya, Pak ya? Iya, betul. Kemana telapak tangan saya, Kak Putri? Ke bawah ya, Pak? Berarti salah. Karena sampai dia ke bawah gini ya. Betul. Yang ketiga, sama, jempolnya ke sana. Keempat ujung jari ke sana. Kemana telapak tangannya, Kak Putri? Seharusnya ke bawah. Betul. Jadi yang salah yang nomor berapa, Kak Putri? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Jadi tetap ini kaidah tangan kanan yang dipakai. Ada juga yang mungkin tidak pakai gini, Kak Putri. Mungkin di referensi lain pakai seperti ini juga boleh, Kak Putri. Jadi tidak harus selalu gini, tapi bisa juga seperti ini. Jadi nanti mungkin teman-teman yang lain, oh saya kok pakai gini, tidak ada masalah, sama saja. Terus ada juga mungkin ini tidak sebagai arus juga boleh. Artinya ini konsep yang dipakai. Saya ini agak bingung terus terang, Pak, karena gambar B ini kan arah ya, arah arus. F arah ini, medan magnet. Arah medan magnet, maaf. Yang F ini induksi. Gayanya. Telapak tangan kita tadi. Saya masih maksudnya membayangkan visual dalam telapak. Mungkin boleh nggak, Pak? Slide berikutnya sudah saya siapkan. Saya antisipasi kok, saya tenang kesulitan aja. membaca ini terus. Saya antisipasi, Kak Putri. Nah, ini Pak yang saya maksud, 3 dimensi, Pak. Lah, makanya saya sudah berpikir ini mesti agak kesulitan. Makanya saya beri soal yang model gini. Baik. Medan magnet itu dari utara ke selatan, pasti itu, Kak Putri ya? Nah, kita praktekkan. Jempol kita ke sini. Biasanya kalau saya sampaikan ke anak-anak, ditempelkan aja di gambarnya. Jempolnya ke sana. Benar? Gini ya, Pak ya? Benar. Berarti gini kan? Iya, betul. Kemudian jempolnya kan ke sana, ke medan magnetnya ke atas kan? Dari utara ke selatan. Nah, berarti telapak tangan saya kemana? Telapak tangannya ke arah. Masuk sumbu apa berarti? Sumbu seharusnya ini, Pak, Z tapi negatif. Negatif, betul sekali.
Jadi visual untuk, nah seperti ini tinggal Oh, ini lebih bisa saya pahami, Pak. tinggal tempelkan. Jadi biasanya Karena tiga anak-anak dimensi. tinggal ditempelkan sesuai dengan gambar. Oke. Oke. Paham. Paham Kak Putri? Paham, Bapak. Oke. Paham. Nanti kalau sudah paham ini, maka membaca yang tadi menjadi mudah. Bisa. Nomor 3 itu sebenarnya sudah saya siapkan juga kok Kak Putri. Oh, oke, baik, Pak. Kita latihan soal nomor 3. Masih ada waktu 2 menit, Pak. Kita Oke. munculkan soalnya ya. Siap. Contoh soal nomor 3. Kita munculkan slide berikutnya. Nah, ini harus dia. Kak Putri yang jawab ini. Wah, oke, baik, Pak. Perhatikan gambar berikut. U adalah kutub utara magnet. S adalah kutub selatan magnet. Nah, I-nya itu ke bawah, ya. Arus listrik dialirkan pada kawat A, B, maka arah gaya magnetik yang dialami AB adalah gini, Pak. Berarti Ayo, medan magnetnya kemana? kan ke dalam. Medan magnetnya dari utara ke selatan. Gini tetap, ayo. Kan Oh, sebentar. Jadi posisinya Kak Putri. Nah, silakan mau dekat sini juga enggak apa-apa kalau jadi mempraktekkan. gini, Pak. Dari sini Kak Putri bisa itu harusnya. Coba. Lah, betul. Gini, Pak. Nah, Oh. berarti jawabannya apa? Berarti jawabnya Tegak lurus. bukan ke arah B, Tegak bukan ke kiri, bukan ke betul. kanan, tapi tegak lurus keluar bidang kertas. Betul sekali. Oh, jadi yang Maka harus dipraktekkan Kak Putri itu. Walaupun agak melengse ya. Iya, enggak Nah, gini apa-apa. loh. Nah, Ditempelkan dia gitu keluar lah. dari sini loh F-nya itu. Betul. Nah, keluar bidang kertas. Iya, betul. Jadi, S ini adalah ini ya, Pak ya? Iya, dari utara ke selatan itu medan magnetnya tadi. Oke, ini karena kalau orang nggak tahu kayak saya nih, tadi kan saya caranya Nah, gini. langsung aja di bawah, ternyata Padahal tidak salah sesuai. ya, nggak sesuai. Karena S ini adalah, Dari utara ke selatan kan? Iya. Ah, oke. oke. Anggap aja ngerti. Buktinya benar Kak Putri? Tapi iya Pak, betul-betul dari utara ke selatan. Oke, baik Pak. Masih agak-agak ini sih, tapi memang harus banyak latihan soal supaya tahu. Iya, Kita masih betul. punya satu segmen ya, jadi teman-teman bisa tarik nafas dulu. Kita coba pelajari gaya Loren. Kalau ada pertanyaan masih diterima di 0823 3089 9899. Ingat pesan ibu, rajin-rajin cuci tangan. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Walaupun hari ini belajarnya buat teman-teman SMA dan mata pelajarannya fisika, tapi Kak Putri tahu dari awal sampai akhir, dedek-dedeknya, kakak-kakak SMA pada ikut nyimak. Karena apa? Belajar fisika seru. Kita lanjut ya. Kita ke latihan soal atau Slide pemahaman berikutnya, berikutnya? materi Slide berikutnya, Kak berikutnya Putri. nih sama Pak Pur. Oke. Berikutnya Lanjut? saja, lanjut. Nah, ini ini dia. tadi Kak Putri. Jadi gaya Loren itu bisa juga dihasilkan oleh dua kawat sejajar. Nah, dua kawat sejajar, kalau saya ilustrasikan itu gambar yang atas dengan gambar yang bawah, Kak Putri. Ya. Gambar yang atas itu ada XXX, itu artinya apa? Medan magnet masuk oleh bidang. betul, oleh kawat yang pertama. Oleh I1, kemudian Betul. yang kedua ada dot itu artinya medan magnet keluar oleh kawat yang kedua. Ternyata ada gaya yang seperti ini. Ini kita praktekkan sederhana Kak Putri. Keempat ujung jarinya Iya, masuk gini kan, jempolnya ke atas. Gini, Telapak tangan saya kemana? ke kiri. Nah, Gampang banget. yang bawah juga sama? Nih, Ah, betul. Kemana ke telapak tangan? atas Pak. Maka berarti gayanya ke kanan. Maka kalau ada dua kawat yang arusnya sama Kak Putri, ternyata gaya interaksinya itu saling tarik menarik. Oh. Biasanya saya sampaikan kalau mau sederhana ya kita kalau arus sama itu kan sepaham. Sepaham, Kalau sepaham sevisi. saling menguatkan. Betul. Saling menguatkan, saling menarik. Betul. Otomatis kalau kebalikannya kita berbeda pendapat. Bahasa ini tidak di Iya. fisika ya, tapi Iya. umum saja ya. Iya, betul. Kalau berbeda, maka pasti saling tolak Tolak menolak. menolak atau biasanya saling tarik dan tolak tadi bahasanya. Iya. Nah, nilainya seperti ini Kak Putri, gaya Oke. persatuan panjang mu 0 I 1 I2 karena ada dua kawat, harusnya otomatis ada 2 per 2 pi A. Oke. Baik. L ini tadi apa Pak? Panjang. Panjang, gaya persatuan panjang di situ saya Oh, tuliskan. jadi panjang kawat juga memberikan pengaruh Iya, ya? karena gaya persatuan panjang. Iya. Nah, Ini kawat sejajar berarti kawatnya ada lurus. lurus. Oke. Kita lanjut Pak. Nah, ini ada contoh soal. Baik. Kita coba. Cering. Nah, ini
Nah, Saya tulis nih. di sini, Boleh, Kak Putri. Pak, boleh. Kita sudah siapkan penghapus, Oke. saya bantu, Pak. Kita tulis rumus dulu, Bapak. Betul. Sambil teman-teman tadi di rumah ya menyimak, tidak perlu khawatir kalau terlewat siaran ini. 2-3 hari dari sekarang akan ada di kanal YouTube JTV Re. Jadi teman-teman bisa sambil belajar kembali ya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Kak Putri. Di sini di soalnya ada 2 kawat sejajar dialiri arus seperti pada gambar, besar dan arah gaya magnetik yang dialami kedua kawat. Maka dari situ biasanya kalau sudah ada pilihan kita sudah tahu Kak Putri. Oh, ada satunya ke bawah, satunya ke atas. Berarti tarik apa tolak? Ini tadi kan tidak sevisi, Pak. Jadi pasti tolak menolak ya, Pak ya. Betul, maka kemungkinan Antara D A salah dan atau D E. juga salah, benar ya? Betul. Nah, maka kita masukkan tadi Kak Putri, gaya persatuan panjang Dibagi L tadi sama dengan mu 0 I1 I2 ini 1 per 2 pi A. Saya masukkan nilainya mu 0 itu sudah ada Kak Putri. Betul. Di soal-soal itu mesti biasanya Dibantu disebutkan. ya nilai ketetapan Iya, ya. betul. Nah, Kemudian dikalikan. I-nya berapa Kak Putri? 3 ampere 3 ampere dan 5 ampere. 5 ampere per Dibagi 2 pi. 2 pi Nah, kali jaraknya jaraknya dalam ini, Pak. SI meter. Ya, 5 kali 10 pangkat 5 negatif 2. kali 10 pangkat Negatif 2. Jangan lupa ya, Oke. harus selalu dalam meter satuannya. Nah, berarti ini bisa saya coret Kak Putri ya? Boleh, Pak. Ini juga? Dibagi 2, Pak. Oke. Bagi 2 ya Kak Putri? Betul? Nah, berarti ketemunya berapa ini Kak Putri berarti? Ini ketemunya 6 ya, Pak. 6, betul. 6 dikalikan 10 pangkat negatif 5. 6 kali 10 pangkat negatif 5. Satuannya Tolak gaya menolak. itu Newton, tolak menolak. Yang betul sekali ini. Terima kasih Kak Putri. Jarang-jarang biasa bisa ini. bantuin guru fisika yang ngerjain Nah, soal fisika yang ini susah ya. Semua terjawab oleh Kak Putri nih. Harus diberi tantangan lagi nih, yang lebih nih. Salah Ini- nih. Satu soal terakhir, Pak. Masih ada waktu. Tantangan lebih. Oke. Satu Oke, soal lagi. ini sebelum ke soal nanti ada soal lagi tapi setelah slide berikutnya. Oke, slide berikutnya dulu. Ini sisa waktu 2 menit, Pak. Mudah-mudahan cukup. Cukup kok insya Allah. Boleh ya? Baik, slide berikutnya kita munculkan. Wah, rasanya pengen. Nah, bagian terakhir Nah. itu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Jadi ada medan magnet, kemudian ada muatan yang ada di atas atau di dalam medan magnet. Magnet. Ternyata kaidah tangan kanan lagi Kak Putri. Dilihat itu gambarnya. Masuk ya. Iya, jempolnya itu V. Nah, Nah, V. keempat ujung jari itu B, telapak. Nah, kita lihat. Oke. Kalau positif itu telapak tangan kita Kak Putri. Kalau negatif otomatis punggungnya berlawanan. Kita praktekkan ini. Gambar itu sudah kelihatan. Jempolnya ke sana Kak Putri. Betul. Keempat ujung jarinya masuk. Mhm. Telapak tangan saya kemana Kak Putri? Tentunya menghadap ke atas, Ke Pak. atas maka Ya, gayanya ke atas. Kalau ini saya ganti muatannya negatif, arahnya ke bawah. ke bawah. Oke, Kalau mau baik. menghitung besarnya di situ sudah ada Q kali V, kecepatan tadi Q tadi Ya. muatan, B itu medan magnet, jadi 3 variabel. Boleh kita coba, Pak? Satu soal terakhir Satu soal. ya. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk belajar gaya Lorentz hari ini. Nah, ini dia Soal soalnya. yang Kita munculkan dulu soalnya. Tada! nah, slide Slide setelah ini, slide setelahnya terus Nah, setelah soalnya ini, yang di soal terus. lanjut. Nah, Kak Putri silakan mau mencari Wah, arah kayak tadi Kak Putri. ini Pak, terakhir ini Pak ya. Harus benar ini Sebuah terakhir. muatan positif Positif bergerak kata kuncinya. memotong medan magnet homogen secara tegak lurus. Gambar yang benar tentang arah gaya magnet, kecepatan dan medan magnet adalah, kita coba ya, positif berarti pasti ke arah atas, Pak. Belum tentu. Belum Kita tentu. mengikuti kaidah Oh, ini. tangannya. Oke, Tangan baik. kanan. Tangan kanan. Kita coba dulu. A jelas salah. Sepertinya. Terus Kalau B, sebentar Pak. Ini saya udah mulai agak-agak. Saya ragu. Coba C dulu ya Pak ya. ya silakan Kak Putri. Yang gambar masuk. Harus dianalisa ini. C jelas salah. Betul. D. Wah, nggak mungkin ini Nggak Pak. mungkin Nggak ya. mungkin. Betul. E juga nggak mungkin. Nah, berarti antara sebentar. B itu kan keluar bidang. Jempolnya ke sana.
B ini saya ragu benar, tapi saya mau cross check dulu A, Pak. A salah, B Pak jawabannya. Betul sekali, luar biasa Kak Putri ini. Semua soal saya terjawab. Baik, Pak Pur, ini tantangan dari Pak Pur buat saya. Teman-teman di rumah semuanya juga Akhir bantuin ini, saya betul. jawab. Terima kasih. Jadi semangat ya Sinaunang Omah. Belajar itu menyenangkan, termasuk juga mata pelajaran fisika. Pokoknya kalau memang nggak tahu, tanya sama Bapak Ibu guru sekalipun belum bisa ketemu secara virtual. Dan ingat pesan Ibu, rajin cuci tangan. Waktunya Kak Putri pamit. Terima kasih untuk Pak Pur mewakili terima kasih, SMA Kak Hikmah Putri. Surabaya. Hari ini sudah seru-seruan belajar bareng. Kapan-kapan kami undang lagi, harus mau ya Pak ya. Siap. Teman-teman jaga Siap. kesehatan ya. Selamat siang. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.